Ya, nggih, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk kita diskusi terkait interoperabilitas. Jadi kegiatan ini FGD interoperabilitas aplikasi KIA dan telemedicine ya merupakan salah satu kegiatan penelitian dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Ini yang sasarannya di wilayah Kulon Progo, dan juga kami bekerja sama dengan tim Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional di Forkomtiknas, yang di sini juga hadir Dr. Dario Sumitro. Terima kasih. Jadi, mungkin untuk memulai sebelumnya ini saya mohonkan kepada Ibu Maineni selaku Wakil Dekan bidang kerjasama alumni dan pengabdian masyarakat FKKMK UGM untuk menyampaikan pengantar. Silakan Bu Mei. Terima kasih Mbak Anifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini dari mana tadi Forkomtiknas nih. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada terutama dari jajaran Dinas Kesehatan Kulon Progo dan juga beberapa pengembang di sini. Kemudian juga ada tentuan tim dan ada Mas Rahyo dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur di tengah-tengah COVID ini, insya Allah kita sehat, bisa bertemu secara daring, dan ini hujan sejak tadi pagi, jadi udaranya dingin, ini sejuk, mudah-mudahan juga tidak ada musibah banjir dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya kira ini pertemuan yang kesekian kali kita sejak berapa tahun yang lalu membahas mengenai IT, sistem informasi yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dan kalau kita lihat Kulon Progo termasuk salah satu provinsi yang lebih maju ya. Kita tahu ada Bumilku yang kelihatannya juga diapresiasi oleh secara nasional, tetapi juga ada beberapa sistem informasi lainnya ya, ada Cimundu untuk imunisasi, kemudian juga gizi sendiri, kemudian di Puskesmas juga ada Simpus ya. Kemudian juga seingat saya juga kemudian di provinsi juga berusaha mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan KIA. Nah, di Kemenkes sendiri juga ada temenin ya. Nah, saya pikir ini semuanya maksudnya baik, memudahkan. Prinsipnya sebetulnya sistem informasi ini yang secara digital itu prinsipnya adalah memudahkan provider dan nanti tercatat dengan baik dan dimanfaatkan datanya. Tetapi pada implementasinya, karena ini banyak sekali bosnya itu banyak gitu ya, ada dari semuanya menginginkan ini dimanfaatkan, sehingga mungkin dalam pelaksananya juga tidak sesederhana yang dibayangkan pada waktu mengembangkan. Oleh karena itu mungkin akan sangat ideal sekali kalau ada integrasi ya, integrasi antara berbagai sistem informasi yang terkait dengan ibu dan anak, sehingga kita harapannya nanti Kabupaten Kulon Progo mempunyai satu big data yang sangat bagus yang bisa dipakai untuk tidak hanya memantau pasien misalnya Bumilku gitu ya, tetapi juga harapannya jadi tidak hanya bermanfaat untuk mutu layanan terutama terkait dengan ibu dan anaknya, tetapi juga data-data ini nanti bisa dipakai juga untuk merumuskan suatu kebijakan, rekomendasi dan sebagainya. Nah, ini harapannya ke depan. Nah, oleh karena itu diinisiasi oleh Dr. Lutfan dan teman-teman mengajukan hibah kepada Kemenristek ya. Ke Kemenristek Dikti atau Kemenkes ya Pak Lutfan ya ini ya? Kemenristek. Oh, Kemenristek ya. Untuk mencoba melakukan integrasi atau interoperabilitas dari berbagai sistem. Tetapi mungkin masalahnya tidak hanya masalah teknis ya. Saya pikir kalau masalah teknis nanti ada ahlinya yang bisa menggabungkan, tetapi juga mungkin yang lebih penting adalah
masing-masing provider itu tadi mungkin apakah berkenan gitu ya, sama-sama untuk saling mengintegrasikan gitu, sehingga ini menjadi hal yang perlu untuk dilakukan FGD ya kita. Tapi saya yakin semuanya sepakat bahwa ini untuk kemajuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak. Harapannya nanti tidak hanya angka kematian ya, karena tetapi juga kualitas pelayanan dan tentunya outcome dari ini akan baik. Nah, oleh karena ini terima kasih kepada tim peneliti dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Harapannya nanti benar-benar FGD ini bisa mengeksplorasi kemungkinan terjadinya adanya kemungkinan interoperabilitas ya, dan harapannya nanti bisa ya sedikit-sedikit mulai kira-kira mana ya yang bisa digabungkan, dan yang tentunya yang akan mendapat manfaat adalah dari provider, dinas kesehatan ya, kemudian mungkin juga petugas-petugas yang ada di tingkat pertama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi selamat mengikuti dan terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Mainene atas pengantarnya. Bapak Ibu mungkin nanti sebelum memasuki diskusi atau FGD, ini sebelumnya ada Dr. Guardian Yogi Sanjaya yang mungkin akan memberikan sedikit pengantar terkait interoperabilitas aplikasi KIA, dan mungkin nanti juga akan ada simulasi dari aktivitas yang sebelumnya kita lakukan di sini. Monggo Dr. Guardian. Baik. Ya, terima kasih Mbak Anifah. Suaranya bisa terdengar ya Mbak? Jelas dokter. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suasana masih hujan kalau di sekitar tempat saya, jadi masih dingin-dingin, jadi enak sambil ngeteh atau sambil kopi. Cuma ngambil sendiri-sendiri gitu ya di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Saya izin untuk share screen presentasi sedikit ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan sebagai trigger dari diskusi kita. Ya, apakah screen-nya bisa terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Saya kira nanti agendanya hari ini adalah pertama, ya ini sebagai bahan trigger kita untuk berdiskusi, termasuk nanti apa yang nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman teknis ya dalam rangka untuk interoperabilitas antar sistem. Lalu kemudian ya dari situ barangkali bisa memantik diskusi antar kita ya, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam rangka untuk men-scaling up atau mungkin untuk merealisasikan bahwa konsep-konsep itu interoperabilitas itu sebenarnya sudah ada dan tinggal diimplementasikan secara nyata ya di lapangan. Nah, apa yang nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan sedikit tentang ceritanya di pusat sana ada apa ya, perubahan-perubahan apa yang terjadi di pusat sana, terus kemudian lalu apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana yang kita lakukan itu sebenarnya sangat sejalan dengan apa yang sudah direncanakan di Kementerian Kesehatan. Jadi ini saya mendapatkan presentasi ini dari salah satu diskusi ya di Kementerian Kesehatan dengan Pusdatin dan juga Digital Transformation Office DTO yang memiliki kayak semacam roadmap atau skala prioritas dalam rangka untuk melakukan transformasi digital di levelnya Kemenkes dan juga nanti akan berdampak pada di daerah ya, karena apa yang nanti diupayakan di atas mestinya nanti akan diikuti. Nah, salah satunya adalah yang di sini integrated of electronic system service between health agencies, governments and health industry. Dan yang satunya implementation of individual based national health system atau single identity health record.
Baru saja tadi pagi ya, kalau nggak salah itu Pak Setiaji, Chief of DPO-nya mempresentasikan sesuatu yang terkait dengan electronic medical record. Jadi dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan akan merilis standar electronic medical record untuk rawat IGD, untuk rawat jalan sama rawat inap. Yang di dalamnya berkaitan dengan bagaimana interoperabilitas itu nanti mengikuti standar-standar tersebut. Nah, kalau dilihat dari prioritas transformasi digital yang dari Kemenkes, ini memang mengarah pada pengumpulan data yang sifatnya individu. Jadi beberapa data kayak di tempat kita mungkin yang mengumpulkan data individu cukup banyak ya. Ada yang bisa saja di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di program-program. Ada kalau di DIY itu ada apa Simundu barangkali, ada ada Kesga DIY atau sistem-sistem yang lain, CMS ya untuk corona dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali transaksi data yang individu yang kemudian ekspektasinya itu digabung, bukan di interoperable ya antar satu sama lain, bukan menjadikan ini sebuah sistem yang besar, tetapi justru bagaimana caranya memanfaatkan yang sudah ada dalam rangka untuk mengefisiensikan pertukaran atau pengumpulan data secara elektronik antar satu dengan sistem yang lain. Nah, bagaimana nanti dampaknya pada layanan primer ini? Opini kami ya sebenarnya yang sempat kita diskusikan dengan Dinas Kesehatan DIY dalam satu forum beberapa waktu lalu. Yang kaitannya dengan perubahan kebijakan, perubahan roadmap dan seterusnya yang nanti akan berdampak pada layanan primer. Di mana layanan primer ini kalau kita lihat kembalikan ke levelnya puskesmas, maka puskesmas itu punya peran preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Semuanya diperankan. Ada upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan. Yang sistemnya itu cukup banyak di dalamnya. Ada yang kaitannya dengan pelayanan dalam gedung, ada yang pelayanan luar gedung, lalu kemudian ada yang menggunakan aplikasi SITT, ada SIHA, ada yang disediakan oleh Kemenkes, ada yang disediakan oleh provinsi, atau mungkin disediakan oleh kabupaten sendiri, atau ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh mungkin salah satu puskesmas barangkali, atau mungkin salah satu klinik, atau barangkali salah satu rumah sakit yang itu yang berdampak pada semakin berkembangnya peran teknologi informasi dalam rangka untuk pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari transformasi digitalnya tadi, ada kemungkinan bahwa data-data yang kalau kita diskusikan hari ini adalah kesehatan ibu dan anak, itu yang pelayanan-pelayanan luar gedung maupun yang pelayanan dalam gedung ini akan menjadi satu kesatuan. Padahal bisa saja ada sistem-sistem yang berbeda di situ. Kayak contoh umpamanya kalau di Kulon Progo ada Bumilku, ada Simpus, ada SIMRS, ada apa lagi ya? Dan mungkin ada yang lain-lain lagi. Ada Kesga DIY yang mungkin dipakai juga di Kulon Progo, yang itu sebenarnya mengumpulkan data yang sama untuk tujuan yang sama. Tetapi karena ini belum interoperabilitas, maka dampaknya adalah beban dalam rangka untuk pengumpulan data itu di lapangan. Jadi orang akan mengumpulkan lagi, oh ini titik koordinatnya mana, terus kemudian dan macam-macam ya, yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, sehingga sebenarnya ini beberapa waktu lalu ya, mungkin sejak setahun atau 2 tahun yang lalu, kita berupaya untuk bagaimana sih sebenarnya mengefisiensikan sistem informasi yang sudah berjalan itu tanpa harus menghilangkan atau mengurangi sistem-sistem yang sudah ada, karena sistem yang sudah ada itu jelas satu sudah dipakai, kemudian kedua adalah ada investasi di situ, kemudian yang ketiga adalah orang-orang mungkin sudah terbiasa untuk menggunakan sistem itu, karena kalau mau mengganti sistem yang untuk menjadi satu sistem yang besar itu, wah itu modalnya akan besar, tidak hanya modal mengembangkan aplikasinya saja, tapi juga bagaimana nanti membiasakan, melatih, terus kemudian belum lagi nanti kalau ada resistensi dan seterusnya. Jadi
cukup kompleks kalau umpamanya strateginya itu adalah merubah sistem yang ada sekarang menjadi satu kesatuan sistem yang utuh, walaupun itu mungkin di satu sisi itu akan jauh lebih enak ya dari sisi teknis umpamanya, tetapi dari sisi implementasi pasti akan berbenturan dengan banyak hal ya. Nah, kita mengidentifikasi di penelitian ini atau kegiatan tersebut mengidentifikasi ada sekian banyak aplikasi yang kaitannya dengan KIA, ada yang sifatnya itu dipakai oleh masyarakat prelite umpamanya, yang dipakai oleh individu ya, pasien dalam rangka memonitor kesehatan kehamilannya. Ada yang dipakai oleh tenaga medis di puskesmas, di dinas, yaitu ada Bumilku umpamanya. Ada juga yang dipakai dalam rangka untuk konsultasi antar provider, temenin umpamanya. Terus kemudian ada juga yang dipakai untuk mekanisme pelaporan, umpamanya selain pencatatan ya, juga untuk pelaporan, Simkia, kemudian EPP BGM untuk Gizi, Simundu. Ada juga yang dipakai memang betul-betul untuk operasional untuk pelayanan apapun ya, baik itu yang pelayanan ANC, pelayanan ibu hamil, pelayanan anak, dewasa, lansia di Simpus ya. Kemudian dari sini sebenarnya kita melihat ada potensi untuk pertukaran data dalam rangka untuk continuum of care dari seseorang ya. Mulai dia dari belum lahir ya, ini di pelayanan ibu ya, ini bayinya belum lahir nih, tapi sudah dimonitor ya, sampai sebenarnya orang itu meninggal, gitu ya. Mulai dari mungkin dia pas lahir dia di bidan, terus kemudian nanti dia imunisasi, nanti dia di fasilitas kesehatannya pun juga mungkin bisa beda-beda, mungkin dia bisa pindah dari bidan ke klinik, dari klinik ke puskesmas, dari puskesmas ke rumah sakit, dan seterusnya. Tetapi harapannya bahwa data itu mengikuti kemanapun pasien itu pergi, sehingga ini pun juga harapannya bisa mendukung continuity of care, kemudian ketersediaan kualitas pelayanan dari pelayanan pada pasien itu sendiri dalam rangka pelayanan kesehatannya secara patient centric ya. Pasien bisa pergi kemana-mana, tapi datanya ikut kemanapun dia pergi. Wah, ini akan dari sisi medis atau dari sisi klinis akan sangat membantu karena informasi terkait dengan pasien, historinya itu kelihatan dengan baik, dan juga dengan harapan bahwa nanti decision making-nya oleh seorang tenaga kesehatan itu akan jauh lebih tepat karena dia bisa melihat historical dari pelayanan medis yang pernah dilakukan. Nah, sehingga kita mencoba untuk mengadopsi salah satu framework namanya OpenHIE, Open Health Information System, yang setidaknya ada 3 konsep ya, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, sistem digitalnya. Nah, kalau sistem digitalnya sudah ada Bumilku, ada Temenin, ada SIMKIA, terus kemudian ada Simpus. SIM-nya sudah ada. Jadi ini yang kita coba untuk optimalkan, tetapi melalui 2 layer yang lain. Yang pertama adalah standar data dan metadata, baik itu nanti kaitannya dengan data sosiodemografi, data fasilitas kesehatan, data tenaga kesehatannya, ataupun terminologi-terminologi yang dipakai di dalam pelayanan medis tersebut. Contoh umpamanya terminologinya HPL ya, HPM, terus kemudian status kehamilan ya, G-nya berapa, P-nya berapa, A-nya berapa, terus dan seterusnya, tekanan darah, suhu badan dan sebagainya. Jadi itu standar-standar terminologi yang kemudian dibuat dulu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan satu platform untuk interoperabilitasnya. Jadi ada standar protokol yang mengadopsi pendekatan FHIR, Fast Health Information Resource, yang ini juga dipakai oleh banyak negara dan bahkan ada panduannya yang khusus untuk KIA yang dibuat oleh WHO. Sehingga apalagi kalau tadi melihat ke Kementerian Kesehatan ini yang nanti akan merilis standar rekam medis elektronik, itu salah satunya mereka
akan menggunakan FHIR sebagai fasilitas untuk interoperabilitas antar sistem yang ada, artinya tanpa mengganti ya sistem-sistem yang sudah berjalan saat ini. Nah, kita sudah berproses cukup lama ya untuk membuat kalau dari sistemnya ya seperti yang tadi disampaikan Bu Dr. May, sistem ini dimiliki oleh orang yang berbeda, dimiliki oleh stakeholder yang berbeda, dan bahkan mungkin developernya juga beda-beda. Sehingga untuk melakukan intervensi itu mungkin perlu dibuktikan dulu ya, bahwa ini protokolnya sudah jadi, terus kemudian standarnya yang dipakai sudah diacu, sudah dilakukan mapping antar sistem satu dan sistem yang lain. Ini jadi dulu, baru dengan harapan bahwa nanti kita bisa memfollow up bersama-sama secara lebih mudah. Nah, sehingga yang sudah kita buat layer kedua dan ketiga ini kemudian kita uji coba secara terbatas terlebih dahulu dengan menggunakan sistem-sistem yang sudah ada. Antara lain adalah sistem informasi puskesmas dan salah satunya adalah sistem informasi untuk personal health record yang kita buat di laboratorium. Nah, skenarionya bagaimana? Kalau kita lihat dari pelayanan KIA ya, bahwa di pelayanan KIA itu bisa saja ditangkap di puskesmas karena di situ ada dan di situ ada Simpus. Bisa saja berkaitan dengan pelayanan rujukan maternal yang menggunakan aplikasi Temenin, apalagi aplikasi Temenin sudah bridging dengan BPJS. Kemudian bisa juga bahwa karena ini merupakan satu program, konteksnya itu program ya, program pelayanan kesehatan khusus yaitu KIA, maka bisa saja di situ ada sistem-sistem seperti Simundu, Bumilku, EPP, BGM, dan SIM KIA yang digugakan. Nah, kita membuat skenario bahwa sistem ini bisa saja mengumpulkan data yang continuous ya, yang setiap kali pasien datang itu direkam dalam sebuah format rekam medis elektronik. Lalu kita coba membuat layer yang ini, di mana layernya ini ada terms and vocabulary yang sudah kita petakan antar sistem. Kemudian membuat protokol pertukaran datanya dengan pendekatan FHIR yang belum mungkin ini ya, public key infrastructure atau ke arah security mungkin belum. Tetapi kita coba bahwa salah satu sistem Simpus itu melakukan pelayanan terhadap pasien ibu hamil, lalu kemudian data itu disimpan yang otomatis terkirim ke dalam FHIR server ini, dan ada sebuah sistem lain yang itu dipakai oleh masyarakat atau oleh pasiennya sendiri atau keluarganya dalam bentuk mobile apps yang dia juga bisa mengambil data itu dari sini secara aman, sehingga data-data yang tadi dikirimkan oleh puskesmas atau data pelayanan yang ada itu bisa dilihat langsung oleh pasien. Nah, di sisi lain sebenarnya ada juga aktivitas yang lain yang kaitannya dengan pembuatan satu data kesehatan yang itu lebih banyak berkaitan dengan data agregat. Kita tahu bahwa hampir semua sistem yang ada itu menghasilkan laporan-laporan yang bentuknya itu laporan rutin bulanan, tahunan, atau triwulan, dan seterusnya. Dan laporan-laporan itu adalah berbasis laporan yang agregat, dan kebetulan juga di Kulon Progo ini sekarang juga sedang mengembangkan atau membuat satu data kesehatan yang fokusnya kepada kesehatan keluarga, termasuk kesehatan ibu dan anak. Nah, ini sesuatu yang beda lagi karena ini lebih ke agregat, sedangkan yang ini lebih ke data individu yang harapannya bisa dipertukarkan antar satu sistem dan sistem yang lain. Nah, mungkin kita akan fokus yang ke bawah ini dulu untuk yang diskusi kali ini, dan mungkin mungkin didemokan ya 5 menit barangkali ya oleh tim teknis. Kemudian pengaturannya silakan Mbak Hanifah, setelah itu nanti bisa kembali lagi ke saya, ada 2 slide lagi yang perlu untuk sebagai trigger diskusi. Silakan Mbak Hanifah di ini.
Ya, nggih, siap Pak Gugu. Nggih, Bapak Ibu, ini kami juga sudah menyiapkan untuk demo teknis sedikit. Ini Mbak Nindya akan membantu dalam proses simulasi bahwa nanti akan ada skenario pasien yang diinputkan datanya di dalam Simpus di dalam suatu puskesmas tertentu ya. Ini kami ambil sampel dari Sani Galuh 2 di Kulon Progo. Kemudian nanti akan terinteroperable dengan Nusaker. Dalam hal ini kita menggunakan Nusaker sebagai personal health record pasien. Silahkan Mbak Nindya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mungkin ini yang pada layar Bapak Ibu bisa terlihat pasien yang sudah kita input dalam pendaftaran. Kemudian nantinya kita akan memasukkan data pelayanan terkait KIA seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari memasukkan data di pemeriksaan kehamilan. Mungkin untuk keluhan pasiennya bisa kami isi dengan kaki bengkak, ya. Kemudian nanti di objektif bisa diisi untuk data-data pemeriksaannya, misalkan untuk tinggi badannya adalah 156, kemudian berat badannya 70 gitu, kemudian untuk tekanan darah 120/80. Nah, di 70 pernafasan 16 seperti itu. Mungkin kita simpan. Mungkin untuk pemeriksaan ANC-nya mungkin bisa ditambahkan di sebelah sini. Mungkin bisa edema ya, karena tadi keluhannya kaki bengkak, kita edemanya ya. Kemudian kita simpan lagi. Oke. Untuk asesmennya, karena tadi keluhannya adalah bengkak, guys, jadi bisa coba dimasukkan adalah gestasional, ya, edema gestasi. Di O12 ini menggunakan ICD-10, kemudian kami simpan. Seperti itu. Mungkin ada riwayat kehamilan lagi yang bisa diisikan. Jadi ada pengusaha kehamilan dan riwayat kehamilan, di mana riwayat kehamilan ini nanti kami isi dengan kondisi kehamilan sekarang. Misalkan untuk G-nya adalah 2, varitasnya adalah 1, abortusnya 0, kemudian untuk HPHT-nya misalkan di bulan Januari 2021, nggih. Ya, 20 Januari 2021. Mungkin ini dulu yang diisi. Nggih. Ya, setelah ini sistem akan mengirim ke server FHIR yang ada di Simkas untuk selanjutnya akan diambil datanya melalui Nusaker. Mungkin bisa saya ganti ke Mbak Hanifah untuk menunjukkan Nusakernya, nggih. Ya, siap Mbak Nindya. Bapak Ibu, saya izin share. Di sini saya akan menampilkan tampilan dari aplikasi Nusaker yang dimiliki oleh pasien dalam skenario tadi. Baik. Nah, ini pasien tersebut akan menginput data Vaskes. Saya ambil dari Puskesmas Sani Galuh 2, nggih. Kemudian nomor rekam medis dari pasien tersebut. Ya, di sini sudah ada informasi Vaskes dari pasien. Ya, kemudian datanya sudah masuk di dalam personal health record dari pasien. Begitu Pak Gugu, mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Gugu. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari mobile ini, diagnosisnya edema gestasi sesuai tadi yang diisi oleh puskesmas ya. Terus beberapa parameter ANC-nya ada abortus, kaki bengkak, dan seterusnya. Ini yang tadi diisi di sistem informasi yang puskesmas. Jadi ini salah satu mekanisme yang memungkinkan ya untuk dilakukan interoperabilitas dalam rangka untuk mengefisiensikan pengumpulan data ya, terutama data individu. Nah, saya kembali ke ini dulu, Mbak. Saya izin share screen lagi yang Ya, nggih Pak Gugu. Nah, barangkali untuk sebagai trigger diskusi untuk nanti difasilitasi oleh Prof. Daryo, saya ini screen-nya sudah kelihatan belum ya? Yang
Ya, sudah Pak Gugu. Belum Oh full ya, screen. oh ya, baik. Eh, Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang kami rasakan juga ya sebenarnya dalam rangka untuk menginteroperabilitaskan antar sistem ya. Ya, yang kalau kita kaitkan dengan teorinya itu ternyata ya memang ada aspek-aspek yang kaitannya dengan tata kelola dan leadership. Kemudian ada isu yang kaitannya dengan investasi atau strategi yang dilakukan di dalam rangka untuk penguatan sistem informasi di daerah. Kemudian ada isu yang kami secara teknis yang betul-betul kita lihat itu adalah aspek standar dan interoperabilitasnya. Jadi kayak contoh umpamanya data yang kaitannya dengan sosiodemografi itu jenis kelamin saja barangkali ada variasi yang berbeda ya antara satu dan yang lain. Bukan variasi jenis kelaminnya, tetapi variasi kodifikasi yang dipakai dalam rangka untuk menentukan bahwa pasien ini laki-laki atau perempuan yang secara sistem ya di balik situ. Belum lagi yang berkaitan dengan parameter-parameter klinis yang harus ditangkap atau harus direkam oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Itu variasinya sangat beragam ya, kayak contoh umpamanya tadi gejala kaki bengkak itu mestinya ada kodifikasi tertentu yang perlu dipakai ya untuk supaya data itu terstandar dan bisa memungkinkan untuk diterjemahkan secara benar oleh sistem yang lain. Jangan sampai nanti sistem itu diterjemahkan secara salah, apalagi kodifikasinya itu berbeda gitu ya. Laki-laki terus kemudian dibaca oleh sistem lain jadi perempuan atau sebaliknya ya. Tadi ada perempuan tapi kemudian setelah data dikirim ke sistem lain membacanya sebagai laki-laki ya. Kan repot juga kalau umpamanya laki-laki ternyata diagnosisnya hamil gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi ada aspek infrastruktur tentunya karena kita ternyata memerlukan contoh tadi adalah server yang perlu mekanisme keamanan data yang baik. Kemudian mungkin perlu didukung juga oleh legislation, policy, dan bagaimana sistem-sistem yang di luar sana bisa dibantu untuk compliance ya terhadap legislasi atau polisi atau standar yang sudah ada, termasuk dari isu SDM-nya ya umpamanya ya kalau nanti sudah interoperable ya kita milih salah satu aja sistemnya terus nanti yang lain barangkali bisa menggunakan dari sistem yang lain juga karena datanya toh sama. Nah, mungkin barangkali ini yang presentasi yang kaitannya dengan isu yang kita bahas. Saya kembalikan ke Mbak Hanifah untuk nanti dilanjutkan kita fokus ke diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gugu atas paparan dan juga tadi ada sedikit demo teknis. Bapak Ibu mungkin untuk mempersingkat waktu nggih, kami langsung saja ke sesi diskusi yang ini juga akan difasilitatori oleh Dr. Daryo Sumitra yang sudah hadir di sini. Dr. Daryo izin menyampaikan di sini sudah ada dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, kemudian dari Bu Milku, di sini juga beliau ini dari Dinas Komunikasi Informatika Kulon Progo. Kemudian juga ada Pak Dodi dari Temenin, kemudian ada Pak Yani dari Simundu, ada Bu Ani dari Simkia sekaligus dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ada dari Simpus juga ngapunten ini juga ada Pak Wahyu Imrawan mungkin dari tim pengembang juga nggih. Monggo Dr. Daryo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Dinas Kulon Progo, mohon izin memperkenalkan saya Daryo Sumitro. Saya dari Forum Komunikasi Teknologi Informasi Kesehatan Nasional. Apa kabar sehat-sehat Ibu sekalian, Bapak-Bapak? Dan juga kepada teman-teman saya ini, ada Mas Gugu, Mas Lutfan, kalau nggak salah tadi saya juga lihat ada Mas Anis ya, ada ya, oh iya lupa, ada Bu Mei dulu, saya harus menyapa ini. Apa kabar Bu Mei? Sehat-sehat Bu? Bagus, matur nuwun Pak Daryo sudah hadir. Iya, terima kasih ini udah difasilitasi ya. Saya terima kasih sekali banyak
dapat dukungan dari FKKMK ini. Ya mudah-mudahan juga staf dekanat ya juga sehat-sehat selalu. Salam nanti ke Prof. Ova dari Dr. Daryo begitu. sudah lama. Sekarang juga lagi ngawasi ini Bu. Ini kan untuk besok ujian UKM PPD kan online ya tanggal ya besok sama lusa ada 4 sesi itu. Ini kebetulan jadi bareng-bareng ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ya pada teman-teman dari pengembang mungkin sebagian juga saya pernah kenal juga ya. Sudah pernah bertemu ya. Dan teman-teman pengembang ini mungkin mengatasi soal interoperabilitas itu sudah apa ya? Kayak kalau segrup itu udah berkarat ya. Sejak saya masih aktif dulu supervisi Pusdatin Kemkes itu sudah beberapa kali kita mencoba melakukan suatu intraoperabilitas ya. Tapi sampai sekarang itu masih terus bergulir dan mudah-mudahan dengan adanya struktur tambahan sekarang di Kementerian Kesehatan dengan digital transformation office itu masalah-masalah teknis itu sudah ada yang menangani secara lebih spesifik. Itu yang kita harapkan. Dan kita lihat memang apa yang telah disampaikan beberapa kali presentasi Kemkes melalui Pak Setiaji itu sudah arahnya lebih tajam ya. Nah itulah kita sekarang melihat ya bahwa kita harus berkolaborasi agar masalah-masalah yang ada di lapangan itu bisa terangkat ke atas. Nah, jadi forum komunikasi ini, Forkomniknas ya, itu sebenarnya diadakan adalah untuk mengangkat persoalan-persoalan di lapangan, persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah pendataan, interoperabilitas segala macam, untuk kemudian diangkat ke atas menjadi informasi supaya diselesaikan dari segi aspek ininya, governance-nya. Governance itu tata pamongnya ya, yang sebenarnya itu adalah ranahnya daripada Kementerian Kesehatan. Nah, di Forkomniknas itu salah satu yang menjadi tim inti adalah ya Mas Lutfan ini beserta timnya ya, ada dengan Dokter India, Dokter ada Dokter ya banyak lah lupa saya namanya. Nah, mudah-mudahan dari niat daripada Forkomniknas itu yang bekerja sama dengan UGM ini bisa mengangkat masalah yang ada di lapangan. Nah, kebetulan FKKMK ini kan melakukan suatu survei dan analisa terhadap interoperabilitas di Kulon Progro. Nah, ini yang kami akan mencoba jadi model. Kami akan angkat ke atas. Nah, mudah-mudahan dari forum diskusi ini, kami bisa melihat apa sih masalahnya di lapangan yang bisa dipertajam. Karena kalau masalah interoperabilitas tadi sudah jelas Mas Gugu itu memaparkan ya, aspek-aspeknya itu sebenarnya secara konsep arahnya sudah jelas ya. Tapi yang menjadi persoalan itu justru implementasinya. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapatkan banyak masukan juga ya dari aspek kaitan-kaitan yang tadi sudah dikemukakan oleh Mas Gugu itu, mulai dari governance leadership-nya, ataukah mungkin terkait dengan strategi investasinya, atau dengan aplikasinya, atau dengan interoperabilitasnya, atau dengan integrasinya, mungkin juga dengan peraturan maupun SDM-nya. Nah, oleh karena itu, saya justru ingin mengangkat persoalannya ya. Nomor satu itu dari masalah tata pamongnya. Dan di sini kebetulan kan ada dari Dinas Kulon Progo ya. Dinas Kesehatan Kulon Progo ini barangkali bisa mengemukakan apa masalah-masalah yang ada di dalam menghimpun data-data, kita bicara data KIA ya, data-data KIA, dan harapannya apa sih? Ya.
Nah, ini mungkin yang bisa nanti kita lanjutkan dengan apa yang ada terjadi di lapangan dengan para pengembang yang di luar dinas, karena dinas sendiri juga ada beberapa yang mengembangkan aplikasinya. Itu mungkin mengenai aspek yang akan kita gali pertama kali ini. Monggo barangkali ada dari Dinas Kulon Progo akan menyampaikan. Saya persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Suara saya bisa didengarkan Bapak Ibu? Ya, jelas, Mas. Ya, terima kasih. Kami mewakili dari bidang kesehatan masyarakat terkait dengan harapan untuk aplikasi, baik yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo bersama Kominfo, baik yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Harapan yang ingin kita peroleh di dalam aplikasi tadi berbasis sistem. Ya, berbasis sistem. Sistem yang dimaksud adalah diawali dengan subsistem pada input. Yang pertama adalah 1 kali entry ini dapat dimanfaatkan ke dalam aplikasi yang lainnya. Entah itu aplikasi Bumelku, entah itu aplikasi SIM KI Aku, entah itu aplikasi Nusaker, entah itu aplikasi telemedicine, entah itu aplikasi Perlali tadi, ataupun aplikasi Temenin. Sehingga dari aplikasi ini, atau Simpus tadi, atau Simundu, aplikasi ini harapannya bergerak dalam gaur dalam kehidupan yang dimulai dari katakan ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah ibu bersalin. Yang ketiga adalah ibu nifas. Yang keempat adalah bayi baru lahir. Dan seterusnya sampai dengan lansia. Kemudian meninggal. Nah, paling tidak aplikasi ini bisa menjawab SPM. PMK nomor 4 2019. SPM 1 tentang ibu hamil, SPM 2 tentang ibu bersalin, SPM 3 tentang ibu nifas, dan SPM 4 tentang bayi baru lahir sampai dengan neonatal. Ini penting terkait dengan percepatan penurunan AKI maupun AKB. Istilahnya PAKIB kalau di Perpres yang kemarin. Dibantu oleh teknologi informasi. Baik yang sifatnya datanya dimulai dari data transaksional sampai dengan aplikasi itu matang, sehingga tingkat maturity ini, aplikasi-aplikasi yang banyak ini diambil satu aplikasi yang induk, yang paling lengkap, yang bisa menjawab gaur dalam kehidupan keluarga yang mulai dari ibu hamil tadi. Bahkan tadi ada tulisannya aplikasi itu sampai dengan
remaja tidak salah di atas tadi, kemudian diakhiri dengan lansia. Ini adalah harapan daripada Dinas Kesehatan. Satu kali ente bisa bermanfaat. Kemudian permasalahan yang dijumpai terkait dengan aplikasi-aplikasi ini. Sepertinya di masing-masing daerah itu euforia semua buat aplikasi termasuk Kemenkes. Ya. Sehingga terkait dengan euforia pembuatan aplikasi ini, bagaimana terkait dengan aplikasi itu harus seizin daripada Kominfo tingkat pusat atau tingkat provinsi atau tingkat daerah, sehingga ketika akan diinterporabilitas tadi ini bisa terjadi. Kemudian harapan berikutnya adalah masalah berikutnya adalah masalah sumber daya. Ya, kalau kita perhatikan di tingkat hilir misalnya, di tingkat hilir itu kalau kita butuh tenaga teknologi informasi tidak bisa karena PMK tentang Puskesmas tidak mengatur tentang kebutuhan tenaga itu. Jadi katakan untuk yang Puskesmas rawat jalan dibatasi jumlahnya dan dibatasi jenis tenaganya. Misalnya ada 8 atau 9 jenis. Demikian juga di Dinas Kesehatan itu juga tidak punya tenaga ahli khusus, sehingga kita kalau membuat aplikasi itu semua harus minta izin kepada Kominfo dalam rangka untuk kedepannya itu bisa diintegrasikan sehingga sekali entry bisa mendapatkan manfaat bagi pihak lain yang membutuhkan, baik sifatnya datanya aggregate maupun datanya non aggregate. Saya kira itu sistem dari suatu subsistem dari suatu sistem yang diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo kalau diizinkan kami memilih untuk masternya adalah punyanya SIM KIA karena SIM KIA itu bisa menjawab SPM 1, SPM 2, SPM 3, SPM 4 bahkan nanti akhirnya menjadi SPM yang ke-7. Dalam ini adalah pelayanan kesehatan lansia yang diatur oleh PMK sehingga kita bisa semua bermuara pada induknya adalah SIM KIA. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin dari bidang Yankes ada yang ingin ditambahkan? Atau Bu Eko atau Bu Anu ada? Monggo Bu Dr. Titik. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya mewakili dari pelayanan kesehatan. Ya, beberapa sudah disampaikan oleh Pak Joko terkait dengan yang pertama adalah SDM. Di Dinas Kesehatan sendiri memang tidak mempunyai tenaga yang ahli dalam IT khusus. Kemudian di Puskesmas juga sama, sehingga beberapa aplikasi dan data-data yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang kedua, kita tidak mempunyai, kalau dulu kita mempunyai Pusdatin di Dinas Kesehatan, jadi sumber data terkumpul di Pusdatin, tapi sekarang karena kemudian ditiadakan ya, jadi tergabung dalam seksi perencanaan. Jadi itu juga sedikit menyulitkan terkait data. Tidak ada seksi tersendiri yang mengelola data-data yang begitu banyak aplikasinya. Kemudian dari anggaran, kami juga tidak ada anggaran khusus untuk pengembangan program terkait aplikasi. Jadi semua pengembangan itu bersumber dari program masing-masing dan sifatnya segmentasi ya, jadi tidak bersama, artinya tiap program mempunyai aplikasinya sendiri dan belum terintegrasi di Dinas Kesehatan, apalagi di Puskesmas itu masih ego program. Jadi punyanya program dari Kemenkes misalnya langsung kepada Puskesmas dan tidak melewati dinas. Itu jadi juga menyulitkan data-data langsung secara vertikal masuk ke dalam datanya Kemenkes dan tidak melalui Dinas Kesehatan. Dan itu menjadi masalah kami karena kita tidak mempunyai gambaran permasalahan di lapangan.
tapi dari kementerian malah mempunyai gambaran itu. Nah, itu juga menjadi kendala di kami. Mungkin itu tambahannya untuk sementara. Terima kasih. Oke, masih ada dari dinas sudah. Belum, sementara itu dulu. Oke, terima kasih. Iya, saya mau elaborasi ini. Jadi tadi Dr. Titi ya, di situ tidak ada pusdatin ya di dinas ya, karena tidak ada aturannya ya. Sehingga juga tidak ada orang IT khusus di dinas ya. Nah, kalau sekarang dinas sendiri mau menghimpun data yang ada di bawahnya dinas, ini khususnya Dinas Kabupaten Kulon Progo itu, gimana caranya ya selama ini? Datanya masuk ke dalam program terkait masing-masing. Jadi misalnya data Gitu. dari Puskesmas masuk ke dalam seksi Kesga. Simpus Iya. masuk ke Yankes. Jadi tersegmentasi seperti itu, tidak Iya. terfokus dalam satu seksi. Ya. Oke. Jadi kalau sekarang, karena di Kementerian Kesehatan ini memang lagi penyederhanaan aplikasi ya. Itu kalau terakhir saya dapat informasi lebih dari 300 ya. Ya tadi sudah disampaikan itu input datanya satu data pada berbagai aplikasi itu dari dulu itu memang sudah menjadi masalah itu ya. Nah, karena dulu itu memang masing-masing direktorat itu buat aplikasi sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan yang baru ini ya, dari apa yang dilakukan oleh tim DTO ini ya, Digital Transformation Officer ini, dalam mereka akan melakukan ini, sudah mulai melakukan ya, dan mudah-mudahan nanti bisa menghilangkan itu yang banyak aplikasi-aplikasi yang harus multiple entry. Nah, terkadang persoalannya yang saya ingin tahu dari dinas itu, kalau sekarang ada aplikasi yang sudah disatukan begitu ya, terus kira-kira siapa yang akan mengolah di dinas itu? Kalau tidak ada pusdatin, itu nanti kemana itu yang kira-kira mengelola ya? Karena ini juga menjadi problem kan ya. Usulannya itu kira-kira bagaimana? Apakah pusdatin ada atau nanti dikaitkan dengan struktur yang ada di dinas sekarang? Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk yang bidang Kesmas ini kalau saya difasilitasi oleh di seksi Kesga, Gizi, Keseling, Kesehatan Kerja, Kesehatan Olahraga, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan. Untuk Komda Data, kita akan memulai dari bidang Kesmas dulu sebagai awal untuk belajar menyatukan komunikasi data di bidang kami. Kemudian kami akan difasilitasi kemarin dari teman-teman atau kemitraan dari DHIS 2 dalam bentuk data non-agregat ya, data terolah, sehingga nanti bisa dianalisis dari itu. Kalau itu berhasil, artinya data-data itu nanti akan dikembangkan ke bidang lainnya. Kemudian berikutnya terkait dengan komunikasi data antar bidang, nanti di Dinas Kesehatan akan membentuk tim. Kemudian dalam menerjemahkan apa yang katakan untuk mendapatkan data, olahan data, ini kita bermitra dengan
Kominfo dengan kesepahaman bahwa terjadi semacam mandatori dari Pak Bupati ataupun Pak Sekda bahwa untuk proses bisnis terkait dengan data informasi ini diserahkan ke dinas, kemudian yang menerjemahkan adalah teman-teman TI yang ada di Kominfo. Itu adalah yang akan kita tempuh terkait dengan pembuatan aplikasi yang kemarin dimulai dari mandatori temuan BPK adalah obat. Sehingga e-logistik punyanya Kemenkes itu kita ganti aplikasi ala Kulon Progo yang namanya Simoku. Ternyata dengan adanya COVID dan vaksin itu terkait dengan pemeriksaan BPK untuk e-logistiknya itu semua bisa e-logis itu bisa membantu tidak terjadi temuan yang dari pihak eksternal itu punya pengalaman, tetapi tetap dibantu daripada teman-teman Kominfo dan bentuknya adalah tim kerja yang ada di Dinas Kesehatan. Masing-masing bidang harus ada satu komda data sehingga komunikasinya akan lebih mudah dari 4 bidang dan 1 sekretaris. Ya, saya kira itu rencana ke depan yang akan kita lakukan di Dinas Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, bagus kalau begitu. Karena berarti masalah IT itu kerjasamanya dengan Dinas Kominfo ya, di sana ya. Jadi memang sudah menangani itu, sedangkan Dinas Kesehatan sebagai pengguna datanya. Nah, apakah sekarang hubungan itu sudah jalan atau baru perencanaan? Ya. Untuk pembelajaran awal ini adalah sudah jalan karena ada mandatori atau perintah daripada Pak Bupati pada waktu itu yang intinya bahwa proses bisnis terkait dengan teknologi informasi yang ada di dinas itu tolong untuk difasilitasi sehingga ada percepatan pembuatan aplikasi selama 9 bulan. Nah, kemudian terkait dengan Bumelku, ini Bumelku kan isinya ada 7 indikator utama. Kemudian pimpinan mengendaki ada stunting, sehingga di situ ada aplikasi yang namanya aplikasi Mata Hatiku, sehingga pada saat lahir cegah stunting ini diawali dengan stunting dan no stunting. Sehingga ada aplikasi berikut, hanya bentuknya sekarang masih kulit, belum tereksplorasi sampai dengan data kategori. Setelah dia lahir stunting, kemudian dia lulus pada umur berapa, entah itu bulan atau tahun, kemudian kembali stunting lagi, atau dia itu sebenarnya tidak stunting, tetapi dalam proses perjalanan 1000 hari kehidupan tadi, dia akan menjumpai stunting pada tahun keberapa. Itu punya rencana seperti itu dengan aplikasi yang namanya aplikasi Mata Hatiku. Karena bayi baru dari Kominfo juga yang memfasilitasi, dan itu sifatnya mandatori, Pak. Kalau tidak ada mandatori dari itu, dan hanya reguler, itu tidak akan terjadi terkait dengan aplikasi yang ada di Kulon Progo. Terima kasih. Iya. Jadi kalau Forkomniknas itu memang tujuannya ada menjadi forum komunikasi ya. Nah, kalau sekarang Forkomniknas memfasilitasi melalui forum yang ada di webnya Forkomniknas untuk melakukan komunikasi antara dinas dengan Kominfo di lokal. Itu kira-kira bagaimana? Karena kami harapkan dengan adanya komunikasi ini otomatis nanti dari suprastruktur sampai kepada tingkat mungkin Kominfo pusat sama Kementerian Pusat bisa merujuk kepada diskusi-diskusi yang ada di daerah. Karena seperti tadi kan sudah dikemukakan ya, bahwa datanya itu entry banyak. Nanti mestinya dikemukakan yang entry-nya banyak ada berapa sih aplikasinya. Nah, itu kan kalau muncul di situ ya, itu menjadi satu knowledge atau pengetahuan yang terstruktur.
Karena sekarang kita ngomong-ngomong begini, ini kan sebenarnya pengetahuan ya. Pengetahuan, tapi pengetahuan ini tidak tercatat. Pengetahuan ini menjadi yang disebut dengan tacit knowledge. Tacit knowledge itu ya hanya segar ngomongnya ya di sini-sini aja gitu. Tapi tidak menjadi sesuatu yang konkret, menjadi ilmu, dianalisa, bisa menjadi suatu bahan untuk pertimbangan yang di atas. Nah, jadi salah satu aspek dari tadi yang dikemukakan Dr. Guardian itu, governance sama leadership itu adalah kunci. Ya. Kalau sekarang kita punya infrastruktur bagus, integrasi bagus, SDM bagus, segala macam bagus, tapi tidak ada governance-nya, tidak ada leadership-nya, itu nggak jalan. Nah, sehingga yang diperlukan sekarang kan komunikasi antara yang satu usernya dalam arti kata dinas kesehatan, yang satu adalah penunjangnya, yaitu Kominfo. Nah, kalau sekarang komunikasinya bisa berlangsung di dalam webnya Forkopniknas, inilah sebenarnya maksud kami untuk mengangkat masalah-masalah di Kulon Progo itu sebagai model. Bagaimana kira-kira kalau difasilitasi melalui forum yang ada di webnya Forkopniknas? Nanti mungkin bisa juga dikasih lihat oleh Mbak Nindya, karena web ini yang mengembangkan juga timnya Mas Lutfan ya, Dr. Lutfan. Jadi akan mudah kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan, oh diskusinya barangkali bagusnya begini, bisa nggak disiapkan model kayak begini, sehingga mudah. Nah ini yang kami harapkan dengan adanya pertemuan ini, mengangkat masalah-masalah Kulon Progo ini sebagai model, salah satu model ya, yang bisa langsung kalau dari pihak Kominfo pusat maupun Kementerian Pusat, mencari informasi atau mencari masalah di lapangan itu bisa dari situ. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan, ini kebetulan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo kayaknya ikut bergabung karena Dinas Kesehatan ini adalah yang mengumpulkan variabel-variabel yang dibutuhkan terkait dengan apa yang dicanangkan di dalam kebijakan daripada kementerian. Kemudian pada prinsipnya kalau Dinas Kesehatan beserta Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit itu diminta untuk menerangkan terkait dengan proses bisnis itu siap. Ya, siap. Tetapi komitmen terkait dengan menerjemahkan apa yang diharapkan dari Dinas Kesehatan untuk diterjemahkan ini kan yang punya kewenangan untuk mendorong-dorong atau menggerak-gerakkan terkait dengan siapa yang menerjemahkan, karena ini adalah government, sama-sama pemerintah, berbeda dengan yang menggerak-gerakkan, kita menggerakkan, tetapi yang digerakkan adalah pihak ketiga. Itu kan ada pembiayaannya, tetapi kalau di Kominfo sama-sama government itu kan tidak ada pembiayaan. Oleh karena pada siang ini mungkin dari kami mengusulkan dari Dinas Kominfo itu menyampaikan sesuatu pada daring ini sehingga kita bisa mendengarkan terkait dengan apa yang ditawarkan oleh narasumber. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali. Kalau ada dari Dinas Kominfo, monggo silahkan. Siapa ya, Mas? Maaf Pak, kami dari Kominfo selaku teknis saja Pak, dari pengembang aplikasi Bumelku, jadi bukan dari sisi, bukan mewakili Bapak Kepala, tapi selaku pengembang dari sisi teknis saja kami Pak. Oh begitu ya. Oke. Jadi memang sebenarnya ini kita ini lebih banyak untuk merancang satu komunikasi ya, sehingga komunikasi-komunikasi yang ada di bawah itu yang sebenarnya merupakan problem utama di bawah ya. Problem utama itu di bawah ketika melakukan integrasi interoperabilitas, karena
data sliverannya data itu di situ itu. Nah, itu sebenarnya mau diangkat ya. Jadi mungkin saya mau itu dulu minta tolong dulu kepada Mas Lutfan, bagaimana ini nanti kan bisa pengembangan daripada webnya itu ya, untuk mengembang ya, sebelum kita masuk ke nanti para pengembang itu ya. Jadi ini kita bicara dari aspek governance-nya, bagaimana kita bisa menampung masalah-masalah dari governance ya di dalam webnya Forkompimnas gitu. Monggo Mas Lutfan. Iya, ya mungkin sebagai informasi Bapak Ibu, jadi dalam rangka untuk membantu mengidentifikasi dan juga untuk menyebarluaskan pengetahuan, ini sudah dikembangkan website yang sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan Forkompimnas agar pembelajaran yang diperoleh dari banyak aktivitas itu bisa didokumentasi dan bisa bermanfaat. Ini mungkin Dr. Nindya bisa menyampaikan fitur yang ada di websitenya. Silakan Dr. Nindya. Baik Pak Lutfan. Bentar, saya buka terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin mempresentasikan untuk website Forkompimnas. Jadi website Forkompimnas ini tujuannya adalah untuk menampung berbagai baik pun artikel, agenda maupun berita maupun bisa diskusi untuk terkait satu data kesehatan seperti itu. Jadi untuk berandanya di sini ada terkait transformasi sistem kesehatan, kemudian berbagai pos baru yang sudah dimasukkan ke dalam website Forkompimnas. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melihat untuk apa itu Forkompimnas dan siapa saja mitra Forkompimnas, kemudian juga ada agenda dan berita terkait satu data kesehatan. Ada juga untuk diseminasi berupa artikel, kemudian library ini seperti kumpulan peraturan ataupun dokumen lain terkait satu data kesehatan yang bisa diakses, kemudian juga ada research. Kemudian ini untuk tempat forumnya, jadi Bapak Ibu juga bisa membuat user di sini, kemudian membuat forum untuk saling berdiskusi satu sama lain. Ini adalah contoh yang sudah kami masukkan, yaitu di kesehatan ibu dan anak terkait integrasi data ibu hamil. Apabila nanti Bapak Ibu berkenan untuk berdiskusi, bisa masuk ke dalam opsi ini, integrasi data ibu hamil, kemudian nanti bisa saling berdiskusi. Ini sudah ada contohnya terkait tantangan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi KIA di Kulon Progo. Mungkin seperti itu Pak Lutfan. Ya, jadi termasuk juga dari kegiatan ini Bapak Ibu akan juga nanti summary dari hasil kegiatan ini itu unggah di website ini juga sebagai sarana untuk bisa dipergunakan juga oleh yang lain. Jadi ini sebenarnya salah satu ide untuk agar berbagai pembelajaran yang ada di daerah itu juga bisa diikuti oleh yang lain. Ya, barangkali itu Dr. Daryo. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi contoh ya untuk Mas Ibu dokter yang di dinas ya, Dinas Kulon Progo, bahwa apa yang ada di lapangan kalau disampaikan ditulis di sini ya, itu ketika kami berdiskusi nanti dengan pihak-pihak di Kementerian Kesehatan ya, kami sering kan juga berkomunikasi. Nah, itu bisa kami tampilkan sebagai satu masalah yang perlu disolusikan. Apakah melalui kebijakan, apakah melalui strategi bagaimana pengembangan aplikasi, ataukah melalui SDM-nya, ya, tata kelola di bawahnya, manajemennya bagaimana. Nah, jadi silakan kalau ada komunikasi atau keluhan atau hal-hal yang perlu diusulkan untuk diperbaiki ya, itu bisa disampaikan melalui web forum ini, ya. Sehingga memang apa yang dikeluhkan itu bukan sesuatu hal yang disampaikan secara lisan. Ambil contoh, oh saya di Kulon Progo begini. Nah, tapi kan tidak tertulis gitu ya. Nah, tapi kalau ada tertulis, itu merupakan suatu fakta bahwa ada masalah di lapangan.
Jadi intinya itu yang ingin ditangkap gitu. Mungkin ada tambahan sebelum saya sekarang mau masuk ke pengembang. Sudah cukup ya? Oke, monggo, terima kasih. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kepada yang dari pengembang nih. Di sini pengembang ada dari tadi yang jelas Bumilko ya, dari Kominfo ya. Bumilko ada kan tadi ya? Ya, Bapak. Karena kalau nggak salah Bumilko itu pernah ikut juga itu kan, Indonesia Award ya. Yang Oh ya, tahun 19 kayaknya, 2019 kayaknya. Iya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Karena saya ini sekarang yang kelima juga saya jadi juri di situ ya. Mungkin pernah ketemu juga dulu. Oke. Jadi gimana, Pas di Mas? Bogor itu ya, Pak ya? Enggak, kan itu di Jakarta kan biasanya. Bumilko, Indonesia F yang lakuin yang apa kompetisi itu. Biasanya dimasukin dulu apa usulan-usulannya, kemudian dipilih 10 yang terbaik untuk kemudian dievaluasi menjadi keluar 3 yang terbaik dalam arti kesehatannya gitu. Tapi yang saya ingat Bumilko pernah ikut nih dulu itu. Jadi monggo Mas, kira-kira apa yang akan diangkat di dalam hal masalah kaitan dengan integrasi data? Karena setahu saya KIA itu kan standar bukunya sudah ada ya, sudah bagus ya. Nah sebenarnya kalau diikuti kan sebenarnya secara bisnis prosesnya kan sama ya. Tapi mungkin tidak terintegrasi karena data-datanya itu akhirnya kayak setahu saya itu e-cohort sama MPDM sama SIM dari kesehatan itu sudah menjadi satu, tapi beberapa tidak terintegrasi dengan sistem ini gitu, sehingga mereka masing-masing masih mengisi. Padahal sebenarnya itu kalau diintegrasikan itu sebenarnya ya tadi harapan bisa mengisi dengan satu kali itu mengenai KIA itu sebenarnya sudah bisa apa terjawab itu tadi, mau masuk dari mana saja ya itu akan nyambung gitu. Nah problemnya apa Mas dari Bumilko Mas? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kami di sini dari Dinas Kominfo sekaligus selaku pengembang aplikasi Bumilko mungkin akan sedikit memberikan gambaran terkini mengenai dalam rangka interoperabilitas tadi ya. Jadi untuk saat ini aplikasi Bumilko ini datanya ngambil dari Simkia. Jadi walaupun lahirnya itu kan duluan Bumilko ya dengan Simkianya Dinkes Provinsi, tapi karena di Simkia itu datanya itu kan lengkap sekali ya. Sedangkan yang di Bumilko itu kan istilahnya data agregat karena mungkin beda tujuan ya. Jadi kalau untuk Simkia ini kan lebih ke teknis pengumpulan data di lapangan karena penggunanya adalah mungkin bidan, sedangkan Bumilko ini kan lebih fokus ke pengambil kebijakan. Jadi datanya data sifatnya umum, sehingga beberapa waktu yang lalu kami sudah berkali-kali mengadakan pertemuan atau koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo maupun dengan Dinas Kesehatan Provinsi, yang intinya waktu itu intinya bagaimana cara mengintegrasikan data yang ada di Bumilko dengan Simkia di DIY, Provinsi DIY. Sampai di kesimpulan akhirnya data awal itu, jadi hulu data itu tetap di Simkia, nanti
Kemudian data yang ada di Bumelku tinggal narik data yang ada di SIMKIA, karena itu tadi, karena data-data yang ada di SIMKIA ini lebih lengkap. Cuma yang membedakan adalah di SIMKIA tidak ada koordinat rumah ya, tidak ada koordinat rumah ibu hamil, sedangkan di Bumelku ada, sehingga akhirnya waktu itu kita sepakati untuk sistem ini istilahnya tidak saling mengganti ya, tapi saling melengkapi. Jadi saling melengkapi sistem yang sudah ada, sehingga sistem yang sudah ada tetap dipakai, sehingga nanti data yang ada di sistem itu akan semakin lengkap. Jadi Bumelku tetap dipakai dan SIMKIA juga tetap dipakai. Seperti itu Pak kondisi saat ini, sehingga intinya sudah terintegrasi antara SIMKIA provinsi dengan Bumelku. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Bagus kalau begitu, berarti kesimpulannya Bumelku itu tidak mengambil data, tidak melakukan input data, tapi menggunakan data dari SIMKIA. Nah, persoalannya karena tidak ada koordinat, sekarang dari Bumelku itu aplikasi untuk khusus koordinatnya diintegrasikan ke SIMKIA nggak? Sehingga SIMKIA makin lengkap. Pak, tidak. Jadi ya koordinat tetap ada di Bumel. Jadi koordinat tadi pakai di Bumelku. Jadi masuk di Bumelku terus baru dilengkapi koordinatnya di Bumelku itu tadi. Jadi datanya hanya satu arah saja dari SIMKIA ke Bumelku. Dari Bumelku ke SIMKIA tidak ada data yang mengalir. Enggak, maksud saya aplikasinya itu juga digunakan di SIMKIA juga gitu. Jadi kan SIMKIA juga jadi lengkap gitu datanya, ada koordinatnya juga kan. Kalau bisa digitu kan lebih bagus ya, sehingga saling melengkapi. Kemudian ada dari SIMKIA-nya sendiri ada nggak ya? Hadir nggak? Ibu Ani yang mewakili dari tadi kayaknya ada. Provinsi. Bagaimana? Ada, Bu Ani. Hadir Pak. Hadir. Monggo. Terima kasih. Bu Ani ini dulu pernah ketemu saya nggak ya? Sering Pak. Ya kan dulu Sering ya. Saya ke Jogja kan ketemu juga tuh. Iya Pak. Iya Pak. Iya, gimana? Sehat-sehat ya? Ya sehat Pak, alhamdulillah. Ya jadi yang pertama-tama terima kasih, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Dr. Daryo meskipun secara daring, dan Pak Dokter juga tetap sehat aja Pak, malah tambah semangat. Alhamdulillah, iya kalau lihat Bu Ani sehat terus. Terima kasih. Jadi memang betul Pak, jadi Dinas Kesehatan Provinsi itu punya database ibu dan anak Pak. Jadi ada satu database yang isinya itu ibu dan kohort kehamilannya dan data bayi ya, bayi sampai baduta Pak. Nah terus kemudian ini awalnya waktu kita punya aplikasi Simundo Pak, khusus imunisasi. Nah di data Simundo itu kita kan mengcollecting data ibu untuk imunisasi TT dan data bayi. Nah akhirnya itu dikembangkan dalam aplikasi SIMKIA itu Pak. Ya jadi itu cikal bakalnya dulunya offline, Simundo offline. Nah sejalan dengan waktu datanya makin banyak,
termasuk dari Kulon Progo itu juga data ibu dan bayinya kan juga jadi satu tuh Pak di Simundu tuh. Yang sekarang jadi dua muka ya, jadi muka Simundu sama muka Simkia Pak. Itu database-nya satu. Tapi aplikasinya ada dua, Simundu sendiri, Simkia sendiri. Nah, akhirnya teman-teman dari surveillance Kulon Progo itu kan mengentri data bumilnya kan di Simundu tuh. Nah, padahal teman-teman KIA ngentri data ibu itu di Bumilku. Nah, akhirnya kan ada double entry tuh, meskipun yang mengentri orangnya berbeda, Pak. Jadi kalau yang mengentri di Simundu itu petugas imunisasi. Nah, kalau yang entry di Bumilku itu petugas KIA. Tapi datanya sama-sama data ibu hamil yang di entry. Nah, terus lama-lama Simkianya semakin berkembang, akhirnya bidan itu mengentrinya di Simkia, kemudian datanya kita alirkan ke Bumilku. Begitu alurnya. Jadi sekarang sudah tidak double entry lagi, termasuk yang dari imunisasi. Ketika memasukkan data TT, suntik TT, itu data bumilnya sudah ready di Simundu karena jadi satu dengan Simkia tadi, seperti itu. Iya. Dan jadi database-nya itu antara Simundu, Simkia sama Bumilku itu sebenarnya sudah terintegrasi ya. Betul, iya. Tapi satu arah, ya. Iya. Yang tadinya belum terintegrasi justru interoperabilitas dari bisnis prosesnya. Iya, tapi sekarang itu sudah diberesin, ya kan? Iya, seperti itu. Masalahnya apa sekarang? Nah, sekarang kebetulan tahun ini kita kan mau integrasi dengan e-cohort. Ya. Ada aplikasi baru dari Kemenkes, ini sedang berproses. Ini kita sudah menganggarkan untuk tahun ini, Pak. Dan salah satunya itu sudah ada variabel titik koordinat. Jadi nanti kita akan alirkan juga ke Bumilku nih. Kalau kemarin itu kan tidak ada tuh titik koordinatnya. Sekarang kita tambahkan titik koordinat di di Simkia itu nanti kita alirkan nanti ke Bumilku nantinya. Iya. Nah, tetapi untuk kendala seperti ini, Pak. Jadi kendala kita di Simkia itu saat ini kita baru sifatnya mengalirkan data. Jadi data itu kita alirkan keluar. Siapa yang butuh, ini kita siapkan API-nya. Tetapi kalau data yang masuk ke Simkia, ini kita belum mengakomodir. Jadi misal contoh Pak, banyak loh ibu hamil yang ANC itu tidak di puskesmas, lebih sering di klinik swasta malah. Nah, jadi tahun ini aja Pak, data ANC kita itu di-entry oleh sebanyak, jumlah user yang mengentry di Simkia itu ada, saya baca dulu, ada 410 akun Pak. 410 akun non puskesmas. Nah, itu individu atau apa paskes? Yang 400 akun itu? Yang ngentri paskes. Ya, apabila ada ANC, mereka mengentri langsung di Simkia. Sebetulnya. Jadi ini ada 410 akun paskes ya? Iya, paskes. Iya, yang aktif mengentri. Iya. Di tahun 2021. Simkia itu di tingkat mana itu? Di tingkat kabupaten? Tingkat provinsi. Oh, provinsi ya? Iya, data provinsi. Jadi ya, 3 kabupaten yang sudah menggunakan Simkia itu. Jadi Sleman, Bantul, dan terakhir Kulon Progo. Kulon Progo 2020 itu baru pengenalan, 2021 sudah kenceng larinya, Pak. Jadi sudah entry-nya udah lumayan lah. Iya. Gitu. Jadi Simkia provinsi itu sekarang ini masih belum bisa menerima langsung dari
sistem lain ya, baru keluar ya. Betul, iya, betul. Sehingga khusus untuk imunisasi ANC ya kan, itu harus dimasukin oleh yang tadi 410 akun itu ya. Iya, entry ulang mereka. Jadi satu entry di sistem. Problemnya apa? Nah, ini yang pertama itu terkait kunci, Pak, kunci primer ya. Kunci primer. Jadi di SIMKIA itu kunci primer itu kan tidak ditentukan oleh NIK. Tapi di-generate sendiri oleh sistem SIMKIA. Sehingga ketika ada pelayanan dari pihak swasta, itu ketika mau memasukkan dia harus punya kunci dulu dan harus di-generate dulu oleh SIMKIA gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau SIMKIA sekarang dari itu melakukan penyesuaian dengan double juga ada NIK-nya, sebenarnya nggak masalah ya dari yang lain-lain itu ya. Double NIK? Nggak, maksudnya kan sekarang datanya itu kan kunci primernya itu kan di-create oleh sistem ya. Betul, iya. Tapi pada waktu dia melakukan data input diminta nggak NIK-nya? Iya, diminta NIK-nya. Jadi berarti kunci primer ada NIK-nya juga dong? Betul. Ya kan? Pak. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya masalahnya tinggal bagaimana membuat API supaya ada NIK-nya bisa nanti diakses untuk kunci primernya itu akun-akun yang lain kan? Bisa nyambung berarti kan? Ya, teorinya begitu Pak. Tapi kenyataannya kan satu NIK itu bisa hamil beberapa kali Pak. Iya. Sehingga ketika mau nge-cross check-kan dengan kohort hamil, periode kehamilan, itu harus ada ID khusus untuk kehamilan yang sekarang gitu loh. Bukan, maksud saya gini, kalau itu kan nanti terkait dengan data-data yang lebih detailnya ya. Iya. Tapi sebenarnya peluang untuk menyambung antara akun-akun yang lain dengan SIMKIA itu sudah ada sebenarnya ya. Iya, potensinya itu sudah ada. Iya, potensinya ada, Pak. Jadi berarti masalahnya itu nanti adalah melihat daripada karakteristik masing-masing pasien yang berbeda. Iya. Ya kan? Iya, kehamilannya berapa kali, imunisasi berapa kali, itu kan pendataan ya. Iya. Jadi berarti artinya begini, kalau sudah ada ibaratnya untuk melakukan satu integrasinya sudah ada, itu berarti sistem itu sebenarnya bisa digabung sudah. Tidak itu kan ya. Itu bagus kalau gitu. Jadi nanti kalau SIMKIA-nya itu sudah bisa masuk nanti kohort, ya itu udah nyambung kemana-mana itu. Dengan MPDM juga itu ya, karena MPDM itu yang mengembangkan itu kan dari asosiasinya kebidanan kan itu ya. Itu yang sudah maju juga gitu. Gitu. Bagus kalau gitu. Jadi SIMKIA, Bumilku, Simundu itu sebenarnya sudah masuk menjadi satu sistem yang terintegrasi juga dengan Simpus kalau gitu nanti kan. Nah, itu karena belum masuk ya, SIMKIA itu belum menerima data. Dia hanya mengeluarkan. Jadi pola integrasinya itu silakan baca data, tapi masuk belum gitu loh. Masuk data tuh belum. Itu yang sedang kita upayakan sebetulnya, Pak. Iya. Kalau ini kan sebenarnya yang menjadi kunci itu kan sebenarnya adalah data kaya itu di sini kan ya. Kalau relate itu kan penggunaan masyarakatnya kan gitu ya, gitu. Iya mungkin begitu yang relate ya. Sifatnya ke ibu ya. Iya. Oke. Jadi kita sudah tahu dan mudah-mudahan informasi-informasi ini juga sudah diketahui atau mungkin menjadi tambahan ya bagi timnya Mas Lutfan ya, yang sedang melakukan survei di Kulon Progo kan ya, terhadap sistem ini ya. Kalau yang dengan EPPGM, BMP siapa itu yang pegang ya? EPPGBM itu siapa yang pegang ya? Dari Kemenkes ya Pak ya? Kemenkes itu ya? Iya, Kemenkes. Mas Lutfan itu yang mana ya?
Ya, kalau yang di sini memang kita belum mengundang yang dari Kemenkes. Oke. Jadi temenin kan juga belum ya, berarti kan ya? Karena itu kan Temenin kaitan ada juga. ini kebetulan, kalau temenin ada ini Pak Dodi, karena kebetulan yang dari Kemenkes meminta tim dari Sarjito. Ini kebetulan ada Pak Dodi Nastali yang sekarang mengembangkan temenin versi 2. Oh, oke. Monggo barangkali nanti bisa diintegrasi dengan SIMKA, karena kalau saya lihat temenin bisa masuk ke SIMKIA, nanti Bumilku Simundu itu udah ikut itu. Bisa sudah satu data ya. Monggo dari temenin bagaimana ya? Ya, boleh sharing screen sebentar. Monggo, Mas Dodi. Kayaknya pernah ketemu juga sama Mas Dodi nih. Iya, mungkin saya pernah juga untuk Dario. Wajahnya nggak asing soalnya. Sebentar saya sharing es. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Lutfan, memang untuk temenin ini semenjak 2017 Kemenkes meminta bantuan ke Sarjito dan UGM ya untuk melanjutkan. Nah, jadi sebenarnya kan temenin ini sudah ada semenjak dari tahun 2012 ada telemedicine dari Kemenkes itu. Tapi kemudian di 2017 mereka mengembangkan sendiri, dan kemudian di 2019 karena ada kendala di sisi personil pengembangnya, kemudian Kemenkes meminta bantuan ke Sarjito untuk melanjutkan. Nah, oke. Nah, ini saya sekilas cerita dulu. Nah, ini hari ini saya cerita yang telemedicine yang versi 2 ya. Jadi karena emang yang dulu dikembangkan 2017 itu karena mungkin pengembangannya terburu-buru ya, atau karena kejar waktu itu agak sulit untuk dilanjutkan lagi pengembangannya karena memang dari core-nya, dari base-nya itu kurang siap. Jadi kemudian tahun 2019 itu Kementerian Kesehatan mengajak Sarjito dan FKUGM untuk membuat versi baru, versi 2. Nah, ini kemudian kami tahun 2020 mengembangkan versi 2. Ini untuk versi 2 ini memang udah diskusinya panjang dari perwakilan dari UGM, perwakilan pengguna, dan dari Kemenkes juga itu membuat konsepnya, kemudian baru diimplementasikan dalam sebuah sistem. Nah, ini dia roadmap-nya. Jadi dulu tuh 2012 dari pihak swasta, hanya EKG dan radiologi. 2014 kemudian malah ganti vendor, cuma ada teleradiologi. 2016 ganti vendor lagi, ada tele EKG, ESG, konsultasi, dan radiologi. Nah, kemudian baru tahun 2017 tadi yang sampaikan mulai mengembangkan secara mandiri. Dan 2021 ini sudah menggunakan pengembangan yang dikerjakan oleh Mas Sarjito untuk telekonsultasi yang versi 2. Nah, yang dulu itu alamatnya di sini, temenin Kemenkes Go ID. Nah, ini masih berjalan sih. Jadi temenin Kemenkes Go ID ini masih berjalan. Memang jumlah konsultasinya memang tidak banyak ya, karena emang dia mengincar emang daerah-daerah yang membutuhkan benar-benar konsultasi antar vaskes. Jadi daerah-daerah yang terpencil, yang memang mungkin dia nggak banyak tetapi sangat butuh. Nah, 2020 ini kita kembangkan baru. Ini alamatnya di sini sekarang, comment.kemenkes.id. Ini juga ada perubahan di sisi ikonnya. Itu berubah juga. Kemudian penyimpanan di alur bisnis dan sisi teknologi juga kita kembangkan. Itu ada berapa aplikasi sih temenin? Satu ya? Nggak, artinya di dalam ada fungsinya apa saja? Dia menghubungkan antar vaskes. Nah, ini saya sampaikan. Ini yang temenin seperti ini, Pak. Jadi ini sana itu ada vaskes yang di Ampu. Jadi telemedicine temenin ini adalah telemedicine antar vaskes. Jadi dari vaskes yang di Ampu itu nanti misalnya dari ada puskesmas ya, dia ada pasien yang memang dia belum bisa menangani. Nah, dia menginput data pasien tersebut dan meminta permintaan telemedicine ke pengampu regionalnya. Pengampu regional biasanya satu provinsi. Nah, jika dalam 2 jam itu tidak dijawab oleh si pengampu regional, nanti permintaannya akan dikirim ke pengampu nasional. Pengampu nasional biasanya itu ditunjuk rumah sakit vertikal yang beberapa rumah sakit vertikal yang berdekatan atau yang sesuai spesialisasinya dengan jenis permintaan telemedicine yang diminta. Nanti kalau ada dijawab, ya itu nanti hasilnya kembalikan lagi ke vaskes yang di Ampu.
Jadi kalau temenin yang sekarang yang berjalan itu ada tiga partisipan, dari Paskes Jampu, pengampu regional, dan pengampu nasional. Nah, kemudian kalau yang sekarang yang komen ini itu disederhanakan, jadi hanya ada Paskes Jampu dan Paskes pengampu. Nah, ini dia modelnya sama sih, jadi dari yang Jampu itu menginputkan data pasien, medis, kemudian pintu konsultasinya. Nah, cuman bedanya di sini dia bisa memilih Paskes atau tidak. Jadi kalau dia tidak memilih Paskes, maka nanti permintaannya akan dikirim ke semua Paskes di provinsinya. Jadi ini memang Kementerian Kesehatan mengharapkan mengoptimalkan per provinsi. Jadi tidak perlu misalnya dari misalnya Puskesmas Samigaluh gitu ya, seharusnya kan bisa ditangani oleh Paskes-Paskes di daerah di Yogyakarta. Nggak perlu misalnya nanti harus dikirim ke RSCM atau ke San Sadikin misalnya. Jadi memang dioptimalkan ke Paskes yang di provinsi. Tapi kalau dia memilih Paskesnya langsung, misalnya dia langsung memilih ke RSUD kota gitu, maka nanti pertanyaan berikutnya adalah dia milih dokter atau tidak. Kalau dia setelah milih RSUD kota, kemudian tidak memilih dokter, maka nanti akan dikirim ke semua dokter yang sesuai spesialisasinya. Jadi kalau tadi misalnya USG, berarti nanti dikirim ke semua dokter di RSUD kota yang bisa menjawab ekspertis USG. Sedangkan kalau dia memilih langsung, itu nanti akan dijawab oleh salah satu dokter yang dipilih. Nah itu walaupun kita sudah menunjuk kepada salah satu dokter atau kirim ke semua dokter, itu nanti yang bisa memberikan ekspertise atau konsultasi itu adalah salah satu dokter yang pertama-tama mengambil. Jadi seperti prinsip Gojek gitu Pak. Jadi kalau kita order kan itu terlempar ke semua driver kan. Nanti yang berhak menjawab adalah driver yang pertama sekali men-klik terima. Begitu dia klik terima, maka dokter yang lain tidak bisa membaca. Ini dibacaan jawab ekspertisnya. Dan ini konsepnya ini bukan hanya puskesmas ke rumah sakit, bisa juga dari rumah sakit ke rumah sakit. Jadi misalnya dari horizontal gitu ya, dari RSUD kota misalnya ke rumah sakit PKU gitu, itu bisa. Ya, yang sekarang saya mau tahu itu ya justru kaitannya sekarang dengan datanya. Ya. Datanya itu bagaimana? Apakah dia sudah database sendiri, apa terintegrasi dengan data itu? Ya. Data yang ada seperti dari SIMKIA itu tadi. Ya. Kalau temenin sendiri itu saat ini sudah integrasi dengan Piker-nya BPJS. Oh, dengan Piker ya. Oke. Ya. Tahun 2020 kita sudah uji coba di 5 provinsi. Proses uji coba ini sampai tahap pengajuan klaim ya. Jadi dari puskesmasnya yang membutuhkan konsultasi ke Paskes di atasnya itu nanti meminta ekspertise konsultasi dari Paskes yang di atasnya. Nanti begitu ada jawaban hasil ekspertise itu kita kirimkan kembali ke Piker. Jadi data pasien Piker masuk ini dan nanti klaimnya dibagi Rp40.000 kalau nggak salah saya ke Paskes. Nggak, tapi kalau dari temenin sendiri itu datanya dia berdiri sendiri ya? Ya. Jadi belum terintegrasi dengan SIMKIA gitu nggak? Belum ada kerjasama dengan SIMKIA. Jadi makanya kan kita diundang ini kan diskusi untuk itu. Cuman yang saya sampaikan bahwa untuk integrasi secara teknis tidak masalah. Temenin bisa integrasi dengan Piker dan temenin juga ini sekarang sedang bridging dengan Sigda generiknya Pusdatin. Oke. Jadi temenin sudah integrasinya dengan Sigda generiknya belum? Sudah. Kan kalau Sigda generik, jadi prosesnya gini ya. Kalau dengan Piker itu alur datanya dari Piker masuk ke temenin. Oke. Maaf. Dari temenin masuk ke Piker. Dari temenin masuk Piker ya, betul. Ya, dari data Piker baru keluar nanti biayanya akan gitu. Benar. Tapi kalau Sigda itu dibalik. Data Sigda yang butuh konsultasi masuk ke temenin. Jadi gitu kalau di Sigda berarti memang harusnya keaktifan dari sisi Sigdanya. Karena di temenin sudah menyiapkan web service-nya kalau memang mau berintegrasi. Ya, jadi berarti datanya sudah terintegrasi ya, artinya bisa komunikasi antara Sigda generik sama temenin ya. Temenin sudah membuka itunya, udah API-nya sudah ada gitu ya. Ya, tinggal Sigdanya yang belum mengimplementasikan. Nah, mungkin nanti kasusnya untuk SIMKIA ini mungkin seperti Sigda generik. Jadi kalau memang mau berintegrasi, kita akan berikan nanti web service, kemudian katalognya, juknisnya, bagaimana untuk integrasi. Nanti silahkan dari SIMKIA bisa berkomunikasi dengan web service yang disediakan oleh temenin.
Iya, Nah, jadi di kalau teman ada konsultasi dari temenin ngambil data dulu dari Sikda atau dari itu ya, dari Kia, SIM Kia kan ya. boleh, Baru boleh. nanti dikonsultasikan kan. Kalau dia misalnya perlu konsultasi kan, datanya sudah ada SIM Kia nih. Wah ini mesti dirujuk, masuk temenin. Nah, temenin baru melakukan satu komunikasi seperti tadi kan, antar Vaskes kan ya gitu. Dengan data yang Eh, sudah di-create dari itu, dari boleh. SIM Kia atau dari Sikda Generik kan, temenin kan terima data dari Sikda Generik kan, sudah membuka diri kan Ya, gitu ya. ya. Sikda Generik perlu konsultasi, masuk temenin melakukan komunikasi telemedisinya gitu kan. Ya, benar. Ya. Nah, dari SIM Kia juga kan, datanya masuk, kalau yang membutuhkan, masuk temenin, disebar ke jaringannya temenin, kan gitu Benar, benar, Pak. prinsipnya. Dan ya, intinya kalau mau mengirimkan data ke teman ini, saya rekap variabel datanya yang dibutuhkan. Jadi mungkin nanti yang dibutuhkan di data administrasi pasiennya ada status jaminan, BPJS atau tidak, nomor kartu, dan lain-lain. Nah, waktu membuat temenin ini kan tentunya kan sudah juga konsultasi sama Kementerian Kesehatan. Pastinya Ya. juga sudah data-datanya itu, jenis datanya kan sudah sesuai dengan apa yang dipusdatin ya. Berarti kira-kira Ya. akan juga tidak masalah, karena juga SIM Kia itu kan datangnya juga dari atas juga ya. Nah, di situ biasanya kalau dipusdatin itu kan datanya sudah, dulu kan mulainya ada pakai yang kamus datanya itu kan lagi dikembangkan, sekarang juga lagi diperbaiki kan, datangnya dari pusdatin kan itu. Ya, tapi realitanya satu data itu kan belum siap datanya. Jadi memang itu tidak dipakai. Belum, betul. Nah, Iya. jadi ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Gugu, ini lebih ke ini yang pengembangannya oleh satkernya ini dari PKR malah. Jadi bukan pusdatin tidak betul tidak terkait maksudnya. Karena dulu pusdatin kan mencoba membuat kata hati itu kamus data itu kan ya untuk kamus datanya. Tapi sekarang lagi dikembangkan oleh mana itu ya, saya lupa tuh. Pak Rudi yang dari pusdatin itu memberi informasi mengenai itu. Jadi kira-kira kalau untuk database-nya itu mempunyai suatu struktur maupun jenis datanya, metadatanya kira-kira kan sudah sama ya dengan yang umum ada di pusdatin gitu kira-kira ya. Gitu. Pusdatin belum ada data, Pak. Jadi kita tidak mengikuti pusdatin, tapi yang kita adopsi gitu. adalah RME-nya, rencana RME yang baru itu. Nah, dengan Sikda Generik kan Sikda lebih lama Generik, dari itu kan, sudah dari dulu tuh. Ya, Sikda Generik mengikuti ini, berarti. Karena ini mengikuti pola RME yang akan disahkan nanti. Oh, gitu, ya. Oke, bagus. Jadi nanti dari Sikda mengirimkan yang ini saja yang mereka miliki, yang tidak mereka miliki terpaksa harus diinput ulang di sini. Iya. Oke, terima kasih Mas Dodi Izin informasinya. Dr. Dario, karena waktu kami mengundang satu lagi dari Simpus Jojo yang juga diaplikasikan di Kulon Progo. Mungkin kalau ada Bapak dari Simpus Jojo. Ada, Mas Jojo atau Mas Albert, siapa? Atau Pak Indra deh, ngapunten nyuwun sewu. Ada, yang dari sana, Simpus. Mungkin belum on dulu, Dr. Dario. Iya. Oke, kalau nggak ada, saya pikir sudah perlu sudah jelas ya masalah ada di itu ya, yang memang detail-detail itu ada kaitannya dengan ini ya, dengan masalah detailnya ya, dan itu tujuan dari pasien masing-masing berbeda ya, karena kalau temenin kalau Bumilku, SIM Kia segala macam itu memang ke arah ibu anak untuk pendataannya ya. Kalau temenin itu ke arahnya sebenarnya kepada pembiayaan ya, temenin itu ya. Jadi kira-kira demikian, monggo Mas Lutfan, sebelum diakhiri silahkan Anda ambil alih atau mau disimpulkan. Saya serahkan kembali Mas Lutfan. Mohon maaf ini saya nggak stabil jaringannya, makanya saya close ininya videonya. Iya,
Ya baik Bapak Ibu, karena waktu juga ya barangkali kita harus mengakhiri sesi ini, tapi ya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di forum ini, dan saya kira tadi banyak informasi penting yang akan kita ya nanti coba untuk tuangkan termasuk juga untuk pembelajaran bersama di website Forkomtiknas tadi. Dan ya mungkin memang barangkali belum semua terkupas ya, Dr. Darya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya dibutuhkan, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk ya bisa diundang lagi. Dan sebenarnya ini isu yang sangat strategis dan juga penting, termasuk juga untuk skala nasional ya, sehingga kenapa kehadiran Bapak Ibu sangat berharga dan juga penting untuk pengembangan dan juga untuk perbaikan situasi. Nah mungkin tidak banyak yang kami sampaikan Bapak Ibu, jadi kami mengucapkan terima kasih sekali atas waktu dan informasinya yang tadi sudah disampaikan, dan ya mungkin mohon maaf juga kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang, dan insya Allah nanti barangkali kami akan coba nanti adakan sesi lain untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Daryo dari Forkomtiknas yang sudah hadir di acara ini, dan ya insya Allah nanti mungkin kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Ya kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kulon Progo, Bu Ani dari Provinsi DIY, dan juga Bapak Ibu semua dari program, dan ya ini kebetulan mungkin Pak Jajak berhalangan hadir ya, tapi tadi sempat timnya masuk sebentar. Jadi terima kasih sekali, dan ya insya Allah ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Lutfan. Bapak Ibu, mungkin demikian saya singkat saja mengakhiri kegiatan FGD pada siang hari ini. Matur suwun atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari awal menyampaikan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih Dr. Jusnun. Terima kasih Bu Bapak Ani. Ibu. Apa kabar Dr. Jusnan? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah Dok. Ya, mantap. Ya, kapan-kapan ke Jogja soal sana nanti. Oke, siap Dok. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, Mbak Ani sama tim dari Dinas Kulon Progo. Kalau ada kata-kata yang kurang cocok, ya. Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia gitu ya. Siap. Matur nuwun, Pak. Nggih, monggo. Mohon izin. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.